Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian, seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Sejalan dengan pengertian tersebut, profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencarian. Ada 5 indikator suatu lapangan kerja, dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, penyerapan keahlian. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Yang keempat, self-control. Dan yang kelima, adanya pengakuan dari masyarakat. Sementara itu, menurut Brandeis yang diikuti oleh E. Pattern, sesuatu pekerjaan itu agar dapat disebut sebagai profesi harus bercirikan yang pertama, pengetahuan. Kedua, diabdikan untuk kepentingan orang lain. Yang ketiga, keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial. Dan yang keempat, keberhasilan tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan. Dan yang terakhir adanya standar kualifikasi profesi. Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian banyak profesi lain, seperti profesi dokter, profesi akuntan, profesi teknik, dan lain-lain. Profesi hukum mempunyai ciri tersendiri, karena profesi ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia atau orang yang lazim disebut klien. Profesi hukum dewasa ini memiliki daya tarik tersendiri akibat terjadinya sesuatu paradigma baru dalam dunia hukum yang mengarah kepada peningkatan penegakan hukum. Apalagi isu ini adalah isu pelanggaran hak asasi manusia akan semakin menarik. Profesi hukum mempunyai keterkaitan dengan bidang-bidang hukum yang terdapat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya kehakiman, kejaksaan, kepolisian, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi. Baik, yang pertama, nilai-nilai moral profesi hukum. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral. Nilai moral yang terkandung di dalamnya merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional dituntut untuk supaya memiliki nilai moral. Kejujuran dalam profesi hukum adalah hal yang sangat paling utama. Tanpa kejujuran, maka profesional mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu sikap terbuka. Ini keberkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara cuma-cuma. Yang kedua, sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, dan tidak memerah. Yang kedua, ada autentik. Autentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Autentik pribadi profesional hukum antara lain yang pertama, tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, mendahulukan kepentingan klien, berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan. Dan yang terakhir, tidak mengisolasi diri dari pergaulan. Yang ketiga, ada bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab. Artinya, kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya. Bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma atau prodeo. Yang keempat, kemandirian moral. Artinya, tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas. Kemandirian moral. Kemandirian moral adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung risiko konflik. Keberanian tersebut antara lain menolak segala bentuk korupsi, suap, pungli, dan kolusi. Menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan raya. Menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah. Selanjutnya, kode etik profesi. Menurut
Menurut Abdul Qadir Muhammad, kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Sejalan dengan pemikiran Abdul Qadir Muhammad di atas, Bartens menyatakan bahwa etika profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin suatu moral profesi itu di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini berwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi dan merupakan upaya pencegahan perbuatan yang tidak etis bagi anggotanya. Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik, akan tetapi di balik semua itu terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan menggambarkan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan lukisan berbingkai. Yang kedua, kelemahan kode etik merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi yang keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberikan peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesionalnya. Fungsi kode etik profesi. Semua kode etik profesi dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud agar dapat dipahami secara konkret oleh para anggota profesi tersebut. Dengan tertulisnya setiap kode etik, tidak ada alasan bagi anggota profesi tersebut untuk tidak membacanya, dan sekaligus merupakan pegangan yang sangat berarti bagi dirinya. Fungsi kode etik profesi memiliki 3 makna. Yang pertama, sebagai sarana kontrol sosial, yang kedua sebagai pencegah campur tangan pihak lain, dan yang ketiga sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Dengan demikian, dikatakan bahwa etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang tergabung dalam profesi tersebut. Maka dapat pula dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara etika dan profesi. Baiklah, sekian video pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.